Dengan latar belakang perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah, kunjungan Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, dan meningkatnya ketegangan keamanan di Yudea dan Samaria, ini adalah musim pemilihan pendahuluan di Israel. Melanjutkan rangkaian wawancara kami dengan para pemimpin Israel yang ikut serta untuk membentuk masa depan Israel. Hari ini kita berbicara dengan satu nama yang sangat mencolok. Tidak ada dalam pemilihan pendahuluan Likud, pemimpin senior Likud sejak lama, Yuli Edelstein, yang sekarang mengatakan bahwa dia sedang menempuh jalan baru untuk mewakili sayap kanan Israel. Saya Elana Mazal Diamant, Direktur Eksekutif Forum Hukum dan Kebebasan Israel, dan ini adalah Hukum Dasar. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Tuan Edelstein. Dengan senang hati, terima kasih telah mengundang saya. Suatu kehormatan yang sesungguhnya. Jadi, kami sedang melanjutkan sebuah seri di mana kami berbicara dengan para veteran politik, calon politisi, tentang visi mereka untuk masa depan Israel. Mencakup berbagai isu yang berbeda, tetapi dengan penekanan pada aspek hukum dan tata kelola. Dan saya menantikan untuk berbicara dengan Anda hari ini. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa membagikan sedikit latar belakang Anda yang benar-benar menginspirasi. Anda mulai mengajar bahasa Ibrani di Uni Soviet. Anda dipenjara karena aktivisme Zionis. Anda datang ke Israel dan meniti karir di dunia politik. Anda pernah menjadi menteri, ketua Knesset, dan sebagainya. Saya rasa ini adalah kisah yang benar-benar layak untuk didengar sebelum kita membahas inti permasalahan nanti di acara ini. Jadi, jika Anda bisa meluangkan beberapa menit untuk memperkenalkannya kepada kami. Baik, pertama-tama saya sedang mencoba mencari tahu apakah saya seorang veteran atau calon politikus pada tahap ini. Tapi untuk kembali ke sejarah, saya lahir di bekas Uni Soviet, mengajukan visa keluar pada tahun 79. Saat itu saya berusia 21 tahun. Ditolak. Visa keluar saya tidak diberikan. Dan saya menjadi apa yang dikenal sebagai refusnik. Dan pada saat yang sama saya belajar bahasa Ibrani sendiri, lalu mulai mengajarkannya kepada orang lain. Syukurlah, tidak ada yang meminta kredensial dan mencoba memeriksa seperti apa sebenarnya bahasa Ibrani saya saat itu. Tapi saya punya latar belakang sebagai mahasiswa bahasa di universitas. Jadi, saya pada dasarnya sudah dilatih untuk mengajar bahasa asing. Dan saya punya jumlah murid yang cukup. Sebagian besar dari mereka, tidak semuanya, tapi sebagian besar dari mereka sendiri, refusnik, yang memiliki status yang sama seperti saya. Pihak berwenang pada suatu saat merasa muak dengan aktivitas saya, seperti juga beberapa guru bahasa Ibrani lainnya. Dan pada tahun 1984, saya ditangkap. Tentu saja bukan karena mengajar bahasa Ibrani, tidak ada hukum seperti itu, bahkan di bekas Uni Soviet. Tetapi karena kepemilikan narkoba secara ilegal. Beberapa rekan saya ditangkap karena kepemilikan senjata api ilegal atau menyerang polisi dan berbagai tuduhan palsu lainnya. Tahun 87, saya dibebaskan. Saya kira saya adalah tahanan Zion terakhir kedua yang dibebaskan oleh Gorbachev. Mereka punya masalah hukum dengan saya karena saya tidak pernah mau mengakui kejahatan saya. Maksudnya, saya tidak pernah mau mengakui kepemilikan narkoba secara ilegal. Jadi mereka mencari cara untuk membebaskan saya. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan caranya. Saya dibebaskan. Dan tidak lama kemudian mendapatkan visa keluar. Dan saya tiba di Israel pada Juli 87. Saya berkata pada diri sendiri dan kepada semua orang di sekitar saya bahwa saya bahkan ingat kalimat persisnya. Saya bilang, saya sudah membayar pajak saya kepada bangsa Yahudi. Cukup sudah. Dan kembali ke karir profesional saya tidak akan pernah ikut serta dalam kehidupan publik. Dan seperti pepatah Yahudi kuno yang bagus, ketika manusia berencana, Tuhan tertawa. Gelombang besar aliyah, yakni imigrasi dari bekas Uni Soviet, mulai terjadi. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi kami, mantan pengungsi dan tahanan Zion. Dan beberapa dari kami benar-benar terlibat pertama kali dalam kegiatan publik, LSM. Dan pada suatu tahap, kami menyadari bahwa jauh lebih mudah untuk tidak melobi orang lain, tetapi mencoba untuk terpilih sendiri demi menyelesaikan isu, masalah, dan tantangan dari gelombang besar aliyah tersebut. Dan begitulah saya pertama kali terpilih ke Knesset, menjabat di berbagai posisi menteri, dan sebagai ketua parlemen selama 3 periode. Dan sekarang disinilah kita berada di studio ini, sedang berbicara.
Jadi, kamu berhasil entah bagaimana melewati bahkan beberapa bagian-bagian yang lebih dramatis dan bahkan bagian yang lebih menyakitkan dari pengalaman itu. Saya akan mendorong para penonton yang tertarik untuk melihat beberapa wawancara Anda sebelumnya dalam bahasa Inggris, tentang apa yang Anda alami saat di penjara, dan lebih banyak lagi tentang apa yang Anda lakukan di bawah kondisi yang begitu sulit. Tapi untuk saat ini, kita akan lanjutkan. Anda benar-benar telah memegang banyak sekali jabatan tinggi. Saya rasa Anda pernah menjadi Menteri Urusan Penyerapan Imigran. Tentu saja, Anda juga pernah menjadi Ketua Knesset. Anda pernah menjadi Menteri Kesehatan selama Corona. Anda juga, dan kita akan membahas ini nanti, sampai belum lama ini di Knesset menjadi Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda meninggalkan Likud untuk memulai jalur politik baru sebagai politisi sayap kanan. Saya ingin memahami, agar kita bisa membuka percakapan ini, apa sebenarnya jalur baru itu, dan bagaimana perbedaannya dengan jalur yang lama. Apapun itu, jelaskan kepada kami langkah-langkahnya. Saya rasa ini tentang prinsip-prinsip. Prinsip yang sama yang dulu saya kira Likud junjung, setidaknya selama saya di Likud. Tanah Israel. Dan sayangnya, ketika undang-undang tentang, saya kira sekitar setengah tahun yang lalu, dibawa ke sidang pleno tentang kedaulatan di Yudea dan Samaria, saya adalah satu-satunya anggota Likud yang memilih mendukungnya. Tentang dinas militer, bukan rahasia lagi bahwa jika kita katakan dengan tegas bahwa kita tidak siap untuk penarikan, Kita sudah cukup punya pengalaman dengan perjanjian Oslo, dan kemudian dengan penarikan sepihak dari jalur Gaza. Saya pikir kita sudah memetik pelajarannya. Jadi jika kita tidak berbicara tentang penarikan, kita membutuhkan tentara yang mampu melindungi semua perbatasan kita. dan sayangnya, sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Semua upaya saya untuk memperluas basis rekrutmen wajib militer untuk IDF, yakni pasukan pertahanan Israel, dengan memasukkan misalnya populasi ultra-ortodoks, setidaknya sebagian dari mereka, yaitu mereka yang bukan pelajar yeshiva penuh waktu, tidak mendapat dukungan, setidaknya begitu, oleh Likud dan oleh Perdana Menteri. Dan pada akhirnya, hal itu berujung pada pencopotan saya dari posisi Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Jadi semua hal ini jika digabungkan, membuat saya sampai pada kesimpulan bahwa saya rasa saya tidak lagi menjadi bagian dari apa yang kita lihat sebagai faksi Likud saat ini. Itu adalah keputusan yang sangat menyakitkan, harus saya akui, karena saya dulu pernah terpilih dalam pemilihan pendahuluan Likud untuk posisi yang sangat tinggi, termasuk di urutan pertama. yang berarti ada banyak teman dan pendukung di antara anggota Partai Likud yang saya rasa banyak dari mereka yang kecewa dengan keputusan saya. Tapi bagi saya, rasanya tidak adil untuk menduduki kursi Likud ketika saya tidak setuju dengan kebijakan partai dalam isu-isu penting seperti itu. Sebenarnya saya berencana membahas ini sedikit nanti, tapi saya akan membahasnya sekarang. Ada setidaknya 3 perbedaan besar antara Anda dan partai selama beberapa tahun terakhir. Salah satu yang Anda sebutkan adalah pemungutan suara untuk penerapan hukum Israel di Yudea dan Samaria. Dan ini adalah, bagi mereka yang mengikuti berita, ini terjadi pada saat kunjungan Wakil Presiden Vance yang menurut saya memengaruhi kesediaan Likud untuk berpartisipasi. Artinya, mereka tidak ingin melakukan ini saat beliau ada di sini. Namun demikian, pemungutan suara tetap berlangsung. Dan Anda adalah satu-satunya orang, jika seperti yang Anda katakan, yang berbeda pendapat dengan barisan partai. Dan satu hal lagi, yang akan kita bahas lebih dalam lagi, berkaitan dengan upaya untuk mengesahkan semacam undang-undang wajib militer. Dan Anda sudah beberapa kali secara terbuka mengkritik rancangan yang telah diajukan sebagai sesuatu yang tidak memadai, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Kamu harus mengatakannya dengan kata-katamu sendiri. Dan kemudian hal terakhir yang juga menarik berkaitan dengan reformasi peradilan. Di sana juga, saya tidak tahu, dan sekali lagi, kamu harus memberitahu kami apa keberatanmu terhadap substansinya sendiri. Tetapi kamu juga mempertanyakan metode yang digunakan untuk memajukannya secara cukup terbuka. Dan itu terjadi meskipun kamu, dan ini juga harus kita bahas. Tapi, kamu adalah salah satu orang terpenting. Kamu berada di pusat salah satu kasus Mahkamah Agung yang paling penting dalam 1 dekade terakhir. Dan kamu pernah berhadapan langsung dengan Mahkamah Agung. Jadi, bagaimana kalau kita mulai dulu dengan wajib militer Haredi?
karena saya tahu itu yang sedang jadi perhatian semua orang saat ini. Dan nanti kita akan membahas isu-isu lainnya. Dan saya tidak berpikir itu akan menjadi lompatan sebesar yang terlihat. Bisakah Anda jelaskan, sebagai mantan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, seberapa besar tantangan yang dihadapi Israel secara strategis, ekonomi, dan sosial ketika melihat isu ini? Itulah intinya. Ini bukan tentang Anda tahu diskusi abstrak mengenai hak yang sama untuk semua orang atau kewajiban yang sama untuk semua orang. Ini adalah sesuatu yang sangat praktis. Secara praktis, IDF membutuhkan lebih banyak tentara. Jumlah yang digunakan IDF saat ini adalah sekitar 12.000 tentara tambahan yang sangat dibutuhkan IDF. Dan saya pikir satu-satunya kemungkinan untuk mencoba memenuhi jumlah ini adalah jika kita melakukan perubahan dalam komunitas ultra-ortodoks di negara ini. Sekarang, saya benar-benar mengerti bahwa Anda tidak bisa membuat perubahan ini dalam satu hari. Bahkan usulan saya pun dikritik oleh banyak tentara cadangan dan orang lain yang mengatakan bahwa usulan tersebut terlalu ringan dan terlalu banyak kompromi. Tapi saya benar-benar sadar bahwa jika kita menginginkan sesuatu yang bisa diterima oleh kalangan ultra-ortodoks, kita harus menawarkan kompromi. Pada akhirnya, sayangnya ternyata tidak ada kompromi yang mungkin dilakukan. Anggota Knesset mereka dan para pemimpinnya tidak pernah setuju pada kompromi apapun yang benar-benar akan mengarah pada wajib militer. Sekarang, saya bilang beberapa hari yang lalu bahwa pertanyaan Anda sangat bagus, karena ini bukan hanya soal militer saja. Hasil langsung dari bertugas di militer adalah setelah itu, orang-orang akan bisa bergabung dengan angkatan kerja di negara ini. Berbicara tentang ekonomi dan situasi kita setelah 3 tahun perang, pekerjaan tetap dengan membayar pajak, dan semua itu dari segmen masyarakat yang signifikan, bisa benar-benar berpengaruh pada kondisi ekonomi Israel. Tanpa itu hanya akan menjadi beban bagi mereka yang bekerja dan membayar pajak. Terakhir, namun tidak kalah penting, adalah sesuatu yang mengganggu, sangat mengganggu saya. Dan inilah kesenjangan yang sedang kita saksikan. Karena antara penduduk yang sedang bertugas di militer, belum lagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dan ya, bahkan hanya sebuah keluarga yang di mana ayah atau suami menghilang selama 300 hari, 400 hari, karena dinas sebagai tentara cadangan, membahayakan dirinya sendiri dalam banyak kasus. Keluarga seperti ini harus menghadapi situasi di mana tetangga mereka, dalam beberapa kasus, bahkan kerabat, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya menjalani kehidupan mereka seperti biasa, kehidupan yang normal. Dan seperti yang sudah saya katakan, saya benar-benar khawatir karena hal-hal yang saya dengar di sekitar saya dan bahasa yang saya dengar di sekitar saya bukanlah sesuatu yang sehat di negara kita. Kita adalah negara Yahudi. Kita ingin memahami bahwa ada berbagai cara untuk menjadi Yahudi, termasuk tentunya cara hidup ultra-ortodoks. Tapi yang terjadi sekarang ini bukanlah dialog. Ini seperti dua monolog. Ini seperti dua orang tuli yang mencoba berbicara satu sama lain. Menurut Anda, seperti apa undang-undang wajib militer yang ideal? Tanpa masuk ke terlalu banyak detail, dan saya memang sudah membahas setiap paragraf dalam undang-undang ini, tetapi jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Dengan perbedaan yang jelas antara mereka yang pergi untuk bertugas di militer dan mereka yang menghindari wajib militer. Dan dengan dukungan untuk sejumlah orang tertentu yang benar-benar belajar Taurat dari pagi hingga larut malam. Memang ada orang seperti itu. Kita membutuhkan mereka, tetapi jumlah mereka seharusnya terbatas dan bukan seperti situasi yang kita hadapi sekarang, di mana semua orang, pada dasarnya bisa mendaftar di yeshiva tanpa pernah mengunjunginya sekalipun. Karena salah satu hal yang tidak pernah disetujui oleh kelompok ultra-ortodoks adalah pengawasan ketat terhadap yeshiva-yeshiva. Bagi mereka,
Selembar kertas dari salah satu rabi sudah cukup sebagai bukti. Saya hampir ragu untuk menanyakan pertanyaan ini. Tapi karena kita fokus pada personel dan angka-angka, apakah penduduk Arab Israel juga memiliki peran yang harus dimainkan? Kamu tidak perlu ragu itu. Saya sudah sering ditanya pertanyaan itu, dan saya harus mengalihkan perhatian semua orang. Perhatian semua orang pada fakta bahwa undang-undang yang dibawa ke komite saya adalah undang-undang pemerintah yang berjudul Rancangan Ultra Ortodoks. Pemuda. Dan saya benar-benar yakin bahwa harus ada diskusi serius tentang peran penduduk Arab. Tidak semua orang akan bertugas di militer, tetapi saya pikir ada banyak kasus di mana mereka bisa, di mana penduduk ini bisa berkontribusi pada keamanan negara Israel. Kita tidak perlu mencari contoh yang jauh-jauh. Selama perang-perang terakhir, Ketika Hizbullah dan orang-orang Iran menembakkan rudal dan mengirim drone ke negara Israel, saya pikir dalam hal apa yang kita sebut pertahanan sipil, populasi Arab bisa sangat membantu, bahkan di kota dan kota kecil mereka sendiri. Dan tidak harus hanya di kota dan kota kecil mereka sendiri. jadi sekarang mari kita coba beralih ke pertanyaan struktural, karena ini jelas merupakan contoh dari upaya legislatif jangka panjang selama beberapa periode yang berbeda untuk mencoba mengatasi suatu masalah. Sepertinya upaya tersebut belum benar-benar membuahkan hasil. Atau bisa dibilang, sudah membuahkan hasil, lalu mungkin pengadilan ikut campur. Saya sudah mendengar banyak versi berbeda tentang mengapa kita berada di posisi kita sekarang. Kadang-kadang sepenuhnya kesalahan sistem politik, kadang-kadang kesalahan pengadilan, kadang-kadang gabungan keduanya. Dan mengingat pengalaman Anda yang sangat luas di cabang legislatif dan eksekutif, saya ingin memahami dua hal. Salah satunya berkaitan dengan, dan Anda bisa menggunakan ini sebagai contoh, tantangan dalam mendorong sebuah agenda melalui sistem koalisi. Dan apakah sistem yang ada saat ini? Apa saja kelebihan atau kelemahannya? Apa yang akan Anda ubah dari sistem ini? Dan setelah itu, saya ingin melihat ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bekerja dengan apa yang sering Anda tahu, sering dikritik sebagai birokrasi dan yudikatif yang terlalu aktif, sebagai seorang politisi di dua cabang ini. Tapi mari kita mulai. Mari kita mulai dengan itu. Kesulitan dalam mendorong sebuah agenda. Agenda yang koheren melalui sistem yang sekarang. Itu adalah kesulitan yang objektif. Tapi saya sangat mendukung sistem koalisi di negara kita. Karena kita masih merupakan masyarakat yang terfragmentasi. Kita masih negara yang muda. Dan saya tidak yakin dengan gagasan yang kadang-kadang saya dengar. Anda tahu, kita harus mengadopsi konstitusi. Israel tidak memiliki konstitusi. Kita hanya butuh mayoritas 61. Saya tidak yakin bahwa ini adalah pernyataan yang bijaksana. Dan saya tidak yakin bahwa ini yang dibutuhkan negara. Kita membutuhkan konsensus dalam banyak hal. Meskipun saya harus mengatakan, dan terkadang saya mengakui kesalahan saya, mungkin terdengar aneh. Tapi terkadang saya memang melakukannya. Saya selalu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengubah sesuatu dalam situasi terkait wajib militer bagi Yahudi ultra-ortodoks adalah ketika faksi ultra-ortodoks menjadi bagian dari koalisi. Lalu Anda bisa mencapai kesepakatan dan melangkah maju. Saya tidak yakin tentang itu. Saya rasa secara psikologis saat ini bagi mereka sangat sulit untuk menerima seperti yang sudah saya katakan. Bahkan kompromi sekecil apapun. Jadi mungkin solusinya di sini adalah membentuk koalisi Zionis yang luas dari faksi-faksi Zionis yang berasal dari kedua kubu politik. Dan tetap datang dengan legislasi yang tidak, maafkan saya karena terlalu blak-blakan. Tapi semua ini bukan demagogi yang kita dengar selama kampanye pemilu. Tentang besok semua orang akan wajib militer. Dan mereka semua masuk Brigade Golani, Brigade Givati, dan pasukan penerjun payung. Itu tidak akan terjadi. Tapi menurut saya, mengajukan rancangan undang-undang yang serius untuk mulai bergerak maju akan memungkinkan kita di satu sisi untuk, seperti yang sudah saya sebutkan berkali-kali dalam percakapan ini, untuk memperluas basis wajib militer untuk IDF yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain, kamu tahu, setelah beberapa protes yang datang dari faksi ultra-ortodoks, saya pikir ada kemungkinan besar bahwa keadaan akan kembali normal, kurang lebih. Dan situasinya akan terus berjalan. Ya, tapi dalam banyak isu lainnya,
saya akan mengulanginya lagi. Saya pikir itu adalah hal yang baik. Bahwa itu memang perlu untuk Membentuk koalisi kadang-kadang memang hal itu membuat sulit untuk mendorong sesuatu di Knesset yang tidak selalu buruk. Anda tahu, undang-undang yang diloloskan dalam satu hari. Dan saya ingat, sebagai ketua, seringkali saya berdebat dengan koalisi yang saya ikuti. Bahwa itu bukan ide yang bagus untuk menginjak-injak Knesset dan terus maju. Karena kemudian, setelah 1 atau 2 bulan, ternyata ada banyak pasal-pasal yang justru kontraproduktif, sulit untuk diterapkan, dan sebagainya. Lebih baik mengadakan diskusi di komite di mana semua orang didengarkan, di mana narasumber dari luar, bukan anggota Knesset, datang dan menyampaikan pendapat mereka. Dan kemudian Anda mendapatkan semacam legislasi yang sudah, Anda tahu, sudah didiskusikan dengan baik. Dan dengan demikian bisa berjalan. Anda sedang berbicara tentang membangun konsensus. Saya akui. Relatif baru di Israel. Tapi sangat sulit bagi saya untuk mengingat waktu selama saya di sini dalam 1 dekade terakhir di mana ada konsensus tentang suatu isu di luar. Katakanlah, melawan musuh eksternal. Apakah ada isu di mana konsensus seperti itu pernah ada? Dan bagaimana Anda membangunnya pada isu-isu paling krusial saat ini? Oke, pertama-tama, mari kita pastikan bahwa konsensus yang dicapai pada suatu isu tertentu tidak berarti kesatuan atau pendapat yang persis sama. Kita, seperti yang sudah saya katakan, adalah masyarakat yang terfragmentasi. Kita jelas bukan satuan militer, di mana semua orang harus berjalan sesuai aba-aba. Meski begitu, saya akan memberikan contoh yang paling kontroversial, sesuatu yang membuat mustahil untuk menjembatani pendekatan antara apa yang disebut kiri Israel dan kanan Israel. Dan saya berbicara tentang penciptaan atau pengakuan negara Palestina. 10 tahun yang lalu, itulah masalahnya. Dan kamu bisa melihatnya di semua jajak pendapat. Itu benar-benar membagi masyarakat Israel hampir menjadi 2 bagian yang sama besar. Di Knesset terakhir, 2 kali ada pemungutan suara, sebuah deklarasi, bukan undang-undang, sebuah deklarasi tentang oposisi. Dari Knesset Israel terhadap gagasan negara Palestina. Saya tidak ingat, mohon maaf angka pastinya, tapi saya kira dari 120 anggota Knesset dalam salah satu pemungutan suara, jumlahnya 90 sekian. Yang satunya mendekati 80. Yang berarti bahwa, dan omong-omong, barusan saya menyebutkan berbagai jajak pendapat sebelum pemilu. Saya rasa saat kita berbicara, 10 jajak pendapat baru telah dilakukan di Israel. Tapi di semua itu terlihat bahwa ada konsensus yang sangat luas tentang gagasan negara Palestina. Artinya mayoritas besar warga Israel menentang gagasan ini. Saya rasa satu-satunya partai di Knesset yang disebut Demokrat, sebelumnya Partai Buruh, yang dalam semua jajak pendapat mereka mendapatkan sekitar 10 kursi. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka mendukung gagasan ini. Yang berarti apa? 10% dari populasi, sedikit lebih banyak. Kita akan membahas soal kedaulatan sebentar, lalu kita akan membahas secara mendalam soal peradilan. Ceritakan kepada saya tentang pemungutan suara saat Wakil Presiden Vance berada di sini, tentang pemungutan suara itu sendiri, tapi juga menurut pandangan Anda. Signifikansi dan masa depan kedaulatan atas Yudea dan Samaria. Ya, bagi saya pemungutan suara itu sama sekali bukan persoalan. Karena saya sudah mendukung gagasan untuk menerapkan kedaulatan Israel atas Yudea dan Samaria. Saya akan bilang, dengan nada bercanda, jauh sebelum itu menjadi ide yang populer. Saya pikir kita harus memberikan kejelasan pada isu ini, dan semua perilaku kekerasan ini bahwa itu milik kita, tapi sebenarnya bukan milik kita. Ada ini dan ada itu, saya pikir. Memberikan segala macam harapan palsu kepada musuh-musuh kita, dan bahkan kepada beberapa pendukung kita yang memang belum yakin apa posisi kita dalam isu ini. Jadi, saya tidak bisa, dan saya harap saya tidak pernah,
Dan saya tidak akan berada dalam situasi di mana saya secara terbuka mendukung suatu ide tertentu. Dan ketika saatnya tiba dan ada pemungutan suara, saya malah lari. Tentang idenya sendiri, sekali lagi, saya rasa sudah cukup jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam satu hari. Dan berbicara tentang konsensus, ada bagian-bagian tertentu di Yudea dan Samaria yang mendapatkan konsensus luas, dukungan luas di seluruh populasi Israel. Jadi kita bisa mulai dari sana. Itu terjadi di Yerusalem Timur. Dunia masih tetap berdiri. Jadi saya tidak berpikir dunia akan hancur. Jika hal itu terjadi pada tahap ini di Maale Adumim, Gush Etzion, Ariel, Dan berbagai tempat lain yang sudah dikenal oleh semua orang Israel. Seperti yang sudah saya katakan, mendapat dukungan luas. dan Anda tahu, bahkan secara praktis, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang akan diberikan kepada siapapun, kapanpun. Jadi menurut saya, kejelasan di sini adalah Sangat penting. Dan ini akan membantu kita menghindari banyak situasi memalukan di masa depan. akan ada orang yang berkata, semua itu baik dan penting, tapi kenapa saat wakil Presiden Vance ada di sini? Atau dalam kasus Haredi misalnya, mereka akan berkata, sangat penting. Saya benar-benar setuju. Tapi jika koalisi jatuh sekarang, saat kita berada di situasi yang sangat sensitif, dari segi keamanan, apa? Maksud saya, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi, apa jawabanmu untuk argumen-argumen itu? Pertama-tama, dari segi waktu, kunjungan ini atau kunjungan itu, saya ingat bertahun-tahun yang lalu. Hari ini semua orang tersenyum, dan mereka yang masih muda bahkan tidak percaya bahwa itulah situasi yang sebenarnya. Ada sebuah lingkungan besar, lingkungan yang relatif baru di Yerusalem, yang disebut Har Homa. Saya rasa dengan mudah puluhan ribu orang tinggal di sana. Di apartemen modern yang indah, berbagai macam orang Israel, yang religius maupun yang tidak religius. Itu adalah bagian dari Yerusalem. Ketika saya menjadi Menteri Penyerapan Imigran, kami memulai pembangunan di daerah itu di Har Homa. Dan ada protes serta pembicaraan tentang aneksasi tanah Palestina. Semua pers internasional ada di sana. Dan saya ingat saya membawa seseorang yang tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari Yerusalem untuk mengajaknya berkeliling. Saya rasa itu adalah kru dari BBC yang mendekati saya dan menanyakan pertanyaan yang persis sama. Mereka berkata, Menteri, kami sepenuhnya mengerti apa yang Anda semua katakan tentang hak Anda dan bahwa itu adalah bagian dari Yerusalem. Tapi, apakah Anda tidak berpikir bahwa waktunya kurang tepat? Dan saya ingat apa yang saya jawab kepada mereka, dan ini juga jawaban saya untuk Anda. Saya bilang kepada mereka bahwa saya menelusuri 3.000 tahun ke belakang, dan tidak pernah ada waktu yang baik untuk pembangunan di Yerusalem. Jadi itulah situasinya. Hari ini ada kunjungan ini, dan besok kunjungan itu, lalu ada pemilu, dan setelahnya ada masa pasca pemilu. Dan kemudian ada kunjungan presiden masa depan dan kunjungan presiden sebelumnya. Lalu ada konferensi internasional di mana Perdana Menteri manapun harus hadir dan tidak pernah ada waktu yang tepat. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan maksud saya bukan tidak seharusnya kita menggoda seseorang atau melakukan apa yang kita sebut. Dalam bahasa Ibrani, saya tidak yakin ada terjemahan bahasa Inggris untuk itu, melakukan daftar kepada orang-orang. Anda tahu, melakukannya hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Itu tidak benar. Tapi itulah sebabnya, bahkan dalam wawancara ini, saya mengatakan bahwa saya mengerti bahwa hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan dengan baik dan dilakukan secara bertahap. Dan omong-omong, kritik dalam banyak kasus juga datang dari pihak kanan. Mereka bilang, kami mengerti apa yang Anda pikirkan. Anda mengatakan bahwa wilayah Maale Adumim dan Gush Etzion yang berada di sekitar Yerusalem seharusnya, seperti yang mereka sebut, dianeksasi. Anda tahu, kedaulatan Israel harus diterapkan di sana. Dan menurut Anda, komunitas-komunitas kami yang lain boleh saja masuk neraka. Itu jelas bukan pemikiran saya. Tapi saya mengerti. Anda tahu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya merupakan proses yang harus kita mulai. Sebenarnya kita sudah memulainya dengan Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan. Dan kita harus melanjutkan proses ini. Jadi, izinkan saya akhirnya beralih ke isu-isu peradilan karena saya benar-benar ingin membahasnya. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan umum, lalu beberapa lagi, saya rasa, yang berorientasi pada kebijakan.
hanya untuk memahami sudut pandang Anda. Apa tanggapan Anda terhadap kritik tentang keseimbangan kekuasaan saat ini antara Knesset dan pemerintah? Di mana sangat sering ketika saya mewawancarai orang-orang di acara ini, kami diberitahu bahwa Knesset cukup lemah dalam hal kekuatannya untuk melakukan pengawasan. Dan pemerintah sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada seharusnya. Yang berarti, sangat sering konsekuensi bagi orang-orang yang mendukung aktivisme yudisial adalah tidak ada keseimbangan. Bagi Knesset, dan karena itu, pengadilan, jaksa agung, birokrasi, semuanya harus sangat kuat. Jadi, saya ingin mulai dulu dengan pengalaman Anda sendiri sebagai seseorang yang, sekali lagi, pernah berada di eksekutif dan legislatif, tentang seperti apa dinamika itu. Dan juga pendapat Anda tentang pertanyaan lain mengenai kekuasaan yudisial. Baik, untuk memulai, Knesset, pemerintah, Knesset. Saya rasa Anda mengundang orang-orang yang sangat sopan ke acara Anda. Karena mengatakan bahwa Knesset itu lemah dan pemerintah itu kuat adalah pernyataan yang Anda tahu terlalu meremehkan. Menurut saya, Knesset jika dibandingkan dengan pemerintah saat ini seolah-olah tidak ada. Dan akan sangat wajar bagi saya untuk melanjutkan dan mengatakan, dan kita harus menyalahkan pemerintah untuk hal itu. Itu tidak sepenuhnya benar, karena anggota Knesset sendiri. Mereka yang ada di koalisi terutama, mereka tidak memahami peran mereka. Saya tahu itu bukan karena Anda tahu, saya menguping pikiran atau percakapan mereka. Hal-hal itu sudah tercatat cukup lama. Bahkan ketika saya menjadi ketua, dan tentu saja dengan seluruh argumen yang Anda sebutkan beberapa kali ketika saya menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Bukankah Anda bagian dari koalisi? Anda hanya harus meloloskan segala sesuatunya. Bagaimana Anda bisa menentang pemerintah? Ngomong-ngomong, tugas kita adalah melayani pemerintah. Hal-hal yang dikatakan secara resmi oleh anggota koalisi. Dan seluruh gagasan bahwa seorang anggota Knesset dipilih untuk melayani pemerintah, sekali lagi, saya akan mencoba sesopan para tamu lain, dan saya akan katakan itu kontraproduktif. Dan untuk mengubah situasi, kita benar-benar perlu Knesset menjadi jauh lebih kuat. Agar para ketua komite menyadari bahwa mereka duduk di kursi mereka bukan untuk sekedar menyetujui undang-undang pemerintah. Ngomong-ngomong, ini bukan hanya soal isu-isu kontroversial. Di awal masa jabatan ini, beberapa rancangan undang-undang diajukan, sebuah rancangan undang-undang penting diajukan ke komite saya. Tidak ada hal yang benar-benar kontroversial tentang itu. Ada konsensus yang cukup luas, tapi itu, kamu tahu, itu belum benar-benar matang pada tahap awal. Dan ketika kami menunda pertemuan, dan kami mengatakan bahwa pemerintah harus mengerjakannya, menteri yang bertanggung jawab atas undang-undang itu datang ke kantor saya. Seorang menteri baru, tanpa pengalaman di parlemen dan pengalaman di pemerintahan. Dan dia mengatakan kalimat yang persis sama. Dia berkata, Yuli, saya tidak mengerti, bukankah kamu bagian dari koalisi? Kenapa kamu harus menambah? Kenapa kamu harus membuat diskusi tambahan? Setujui saja undang-undangnya. Itu adalah kesalahpahaman yang cukup jujur tentang apa peran parlemen dalam sistem kita. Dan seperti yang sudah saya katakan, kita benar-benar perlu mengubah itu. Apakah ini sesuatu? Apakah budaya yang kamu gambarkan ini adalah sesuatu yang baru? Atau ini memang sudah ada sejak dulu? Dan jika ini sebuah perubahan, menurutmu apa yang menyebabkannya dan kapan itu terjadi? Begini, sekali lagi, mari kita benar-benar jujur. Kamu bisa bersikap keras pada Dewa ending itu perlawanan ada di jika sana. kamu mau. Kamu bisa kurang sopan, tidak apa-apa. Pemerintah tidak suka dengan ide bahwa beberapa anggota Knesset akan mengawasi, kamu tahu, dan mengkritik aktivitas atau legislasi atau menuntut jawaban dan sebagainya. Itu cukup jelas. Lelucon yang biasa adalah bahwa Ben Gurion, kamu tahu, memindahkan Knesset ke Yerusalem karena dia tidak ingin kehadirannya di Tel Aviv, di sekitar kediaman Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan, tempat Ben Gurion berada. Jika kamu ingat, juga berjalan secara paralel. Kementerian Pertahanan tidak ingin semua orang ini di sekitarnya dan memindahkan Knesset ke Yerusalem. Jadi ini bukan hal baru. Perubahan yang terjadi adalah pemerintah tidak ingin Knesset ikut campur dan Knesset ingin ikut campur. Saat ini, Knesset sekarang tidak ingin ikut campur.
Oposisi secara otomatis mengkritik semua yang berasal dari pemerintah. Wajar, meskipun tidak selalu bijaksana. Koalisi seperti yang sudah saya katakan hanya bilang siap Pak ketika ada sesuatu dari pemerintah. Dan hasilnya dalam banyak kasus, undang-undangnya tidak diatur dengan baik. Tidak ada diskusi yang serius. Diskusi di dalam komite berubah menjadi adu teriak karena tidak ada substansi dalam diskusi. Dan menurut saya, pada akhirnya hal ini tidak merugikan sistem politik, tetapi merugikan setiap warga negara di Israel. Karena undang-undang bukanlah sesuatu yang abstrak. Undang-undang itu tentang kehidupan kita. Jadi, mengingat apa yang Anda jelaskan saat ini, bagaimana Anda memandang apa yang sering dikeluhkan oleh? Saya rasa mungkin lebih banyak dari para pembuat undang-undang di pihak kanan, meskipun tidak secara eksklusif, bahwa penasihat hukum, birokrasi hukum, pada dasarnya telah mengambil alih pembuatan kebijakan, baik itu di tingkat pengadilan, jaksa agung, maupun penasihat hukum di kementerian. Apakah sudah tercapai keseimbangan yang tepat? Apakah itu menjadi tantangan tersendiri? Bagaimana menurut Anda? Kritik itu memang ada benarnya. Itulah sebabnya saya sangat kecewa dengan cara reformasi peradilan yang sekarang dimulai. Pada bulan Januari, 23 dilakukan karena pada dasarnya itu mengubur kemungkinan perubahan yang diperlukan, bukannya mendorongnya. Dan perubahan itu sangat dibutuhkan. Bisakah ingin kamu bicara sekali mendapatkannya. lagi? Bisakah kamu memberikan beberapa contoh? Misalnya tentang undang-undang atau kebijakan yang Misalnya, kemudahan Mahkamah Agung membatalkan Undang-Undang Knesset bukanlah sesuatu yang sangat disambut baik. Sekali lagi, ketika tidak ada diskusi, ketika semuanya hanya menjadi ajang saling berteriak, ketika pemerintah memaksakan apapun yang diinginkannya, saya masih bisa memahami Mahkamah Agung. Tapi itu tetap saja tidak membuatnya menjadi benar, dan saya ingat itu adalah kasus tertentu. ada sesuatu yang tidak benar-benar. Dibahas selama diskusi anggaran di Komite Keuangan. Saya menuntut sebagai Ketua Knesset, saya menuntut pemungutan suara tambahan. Penasihat hukum Knesset sepenuhnya mendukung posisi saya dan menuntut pemungutan suara tambahan. Komite ragu-ragu. Seseorang sementara itu pergi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mendukung posisi saya dan posisi penasihat hukum Knesset. Dan saya secara terbuka mengungkapkan kemarahan saya kepada Mahkamah Agung. Hakim yang mengeluarkan putusan itu adalah seseorang yang saya kenal secara pribadi. Dan dia kemudian berkata, ya, saya tidak mengerti, kami mendukung oposisi. Dan saya berkata kepadanya, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan Knesset dengan cara seperti ini. Dan jika saya benar-benar memutuskan untuk memaksakan pendapat saya pada komite, saya punya cara saya sendiri. Saya bisa saja mengatakan anggaran tidak akan dibawa ke sidang pleno sebelum kalian melakukan pemungutan suara tambahan tentang masalah ini. Ketua Knesset memiliki kekuasaan untuk melakukan itu. Sayangnya, kamu tahu apa yang terjadi di Knesset dan di sini kamu ikut campur. Kenapa Knesset begitu lemah? Karena setengah dari anggota Knesset, katakanlah hari ini, oposisi di Knesset akan sangat senang dengan apa yang saya katakan terkait hubungan antara Knesset dan pemerintah. Dan koalisi di Knesset akan sangat senang mendengar apa yang saya katakan tentang hubungan antara Knesset dan sistem peradilan. Sangat sedikit jika ada anggota Knesset yang akan senang mendengar kedua bagian dari apa yang saya katakan. Dan inilah yang membuat Knesset sangat lemah. Jadi, berdasarkan apa yang Anda katakan, menurut Anda bagaimana? Peradilan seharusnya berubah, dan Anda sudah membicarakan tentang hal yang mirip dengan yang baru saja Anda jelaskan, di mana ada keputusan yang menguntungkan Anda, dan Anda tetap menentangnya karena prinsip. Anda sudah menjelaskan bahwa menurut Anda, sistem koalisi, dengan segala kekurangannya, dan bahkan ketika tampaknya merugikan Anda, mungkin Anda tahu, di posisi yang tidak menguntungkan dalam suatu masalah. Atau bukan di posisi yang salah, tetapi Anda harus menanggung kerugian tertentu demi sesuatu yang Anda inginkan. Anda tetap membela sistem koalisi. Jadi, dengan demikian, bagaimana? Sekali lagi, menurutmu seperti apa hubungan ideal antara pemerintah Kanada dan lembaga peradilan?
Kamu tahu, kamu menyebutkan bahwa kamu tidak suka cara reformasi peradilan dijalankan. Tapi apakah kamu punya masalah dengan substansinya? Apakah kamu akan mengusulkan isi yang berbeda? Dan apakah kamu akan mengusulkan isi yang berbeda? Pertama-tama, seperti yang saya katakan, perubahan memang diperlukan. Jika kamu ingin saya mengatakannya dalam satu kalimat, saya akan bilang keseimbangan yang lebih besar. Lebih seimbang. Lebih banyak Lebih referensi banyak. diri sendiri. Kamu bisa memberitahu aku. Oke, jadi seperti yang sudah aku bilang, lebih banyak kekuasaan kepada Knesset yang sebenarnya adalah perwakilan rakyat. Lebih sedikit kemudahan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang atau bahkan ikut campur dalam urusan internal Knesset. Lebih sedikit pengesampingan terhadap Knesset oleh pemerintah dan lebih banyak pengawasan dari Knesset terhadap aktivitas pemerintah. Saya pikir hal-hal ini bisa dibawa ke Knesset dengan konsensus yang cukup luas. Saya mendengar rekan-rekan saya. Dan meskipun sangat mudah untuk mengubah segalanya menjadi, Anda tahu, perdebatan hitam putih, kamu entah mendukung reformasi atau menentang reformasi. Itu tidak benar. Ada beberapa reformasi yang sangat dibutuhkan. Dan ada beberapa upaya untuk membuat undang-undang tentang hal-hal yang benar-benar tidak masuk akal. Dan saya pikir begitu kita mulai melakukan perubahan ini, beberapa pertanyaan yang Anda ajukan tentang kekuasaan ekstra penasihat hukum di berbagai kementerian dan sebagainya, kekuasaan yang kadang-kadang digambarkan sebagai deep state dan sebagainya, saya pikir itu akan otomatis entah bagaimana akan menyesuaikan diri dengan ini, dengan realitas baru ini. Dan ngomong-ngomong, jika Anda melihat 20, 30 tahun yang lalu, keputusan-keputusan Mahkamah Agung, dalam banyak kasus, Mahkamah Agung beralih ke Knesset. Saya akan menyebutkan satu isu yang sangat terkenal dan kontroversial dengan berbagai cara. Ada berbagai definisi, tapi mari kita sederhanakan. Siapa yang disebut Yahudi? Hukum kepulangan. Siapa yang dianggap Yahudi dan seterusnya. Saya ingat para hakim Mahkamah Agung beberapa kali meminta Knesset dan berkata, kalian harus memutuskan, kalian harus membuat undang-undang. Jika tidak, kami akan ikut campur. Dan kemudian ketika Knesset tidak bertindak karena berbagai alasan politik, maka Mahkamah Agung ikut campur. Sekarang tidak seperti itu. Mahkamah Agung benar-benar beralih ke Knesset. Mereka hanya membuat keputusan dan selesai. Dan ini adalah sesuatu seperti yang sudah saya katakan yang harus kita tangani. Jadi, jika saya mengerti dengan benar, Anda berpikir bahwa ada undang-undang yang bisa disahkan untuk memperkuat Knesset dan melemahkan kekuasaan yudikatif dalam hal-hal tertentu. Membatasi kekuasaan. Melemahkan kekuasaan. Batasi kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa hal itu membatasi kekuasaan dan memperkuat supremasi hukum, serta memperkuat lembaga peradilan. Poin lain yang sering muncul di acara ini adalah pertanyaan tentang kepercayaan publik atau kepercayaan terhadap institusi publik. Ngomong-ngomong, kepercayaan itu terus menurun sepanjang waktu. Dan ini, saya sudah memperingatkan tentang hal ini selama bertahun-tahun. Ini sangat berbahaya. Anda tahu, saya bukan termasuk orang yang mengatakan, siapa yang butuh Mahkamah Agung? Kita butuh sistem peradilan yang kuat. Ketika saya melihat di setiap survei, tahun demi tahun, bukan beberapa. Anda tahu poster sayap kanan yang mencoba memberikan gambaran yang menyimpang. Sekarang, Institut Demokrasi Israel dan lainnya, mereka akan menunjukkan kepada Anda bahwa ada penurunan bertahap dalam hal kepercayaan terhadap Mahkamah Agung. Anda bisa berargumen dan memang benar dan berkata, iya, tapi Knesset biasanya yang terakhir. Benar. Anda tahu, ini surveinya. Ya, tapi itulah tepatnya yang saya bicarakan. Karena Knesset itu tidak relevan. Knesset itu. Saya Ya. pikir itu karena sistem koalisi sangat terpecah, sehingga siapapun bahwa orang-orang yang para pemilih pada dasarnya melihat Knesset dan yang mereka sukai sejak awal hanyalah bagian yang sangat kecil darinya. Sudah mungkin. Apakah aku terlalu pelupa? Tidak, aku tidak pernah memikirkannya seperti ini. Mungkin kamu benar bahwa mereka sejak awal
Mereka tidak setuju dengan mayoritas anggota Knesset dan hanya melihat minoritas di sana yang mewakili pandangan mereka. Tapi tetap saja, kau tahu, aku tidak pernah memikirkannya seperti ini. Sebuah pemikiran yang menarik. Tapi aku tetap akan mengatakan bahwa, kau tahu, ketika Knesset bersikap sebagaimana mestinya dan mengadakan diskusi yang serius, dan bukan hanya, kau tahu, teriakan dan siulan dan semacamnya. Aku pikir orang-orang, inilah yang ingin mereka lihat. Mereka ingin melihat bahwa undang-undang yang menyangkut kehidupan mereka adalah sesuatu yang benar-benar menjadi perhatian anggota Knesset. Dan mereka, bahwa anggota Knesset tidak hanya ada di sana untuk membuat berita utama dengan, kau tahu, memanggil rekan-rekan mereka dengan sebutan kotor. Oke, saya punya satu pertanyaan bonus yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun yang sudah kita bicarakan sebelum mereka mengait saya dengan tongkat vaudeville lalu menarik saya keluar dari sini. Dan itu berkaitan dengan Aliyah, yang saya tahu pernah kamu bicarakan sebelumnya. Dan saya pikir kamu adalah, saya ingat, Menteri Penyerapan Imigran. Kita sedang hidup di masa yang sangat menantang bagi orang Yahudi di luar negeri. Jelas, Aliyah tidak selalu menjadi solusi yang tepat untuk setiap individu. Tapi tentu saja di sini, di Israel. Banyak dari kami berharap lebih banyak orang mencari rumah di sini dan merasa aman di sini. Jika itu memang cocok untuk mereka. Dan saya bertanya-tanya, apakah ada cara bagi Israel untuk mendorong langkah itu tanpa menyinggung secara diplomatik di luar negeri? Dan juga secara internal. Mungkin melakukan perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi para imigran Yahudi yang pindah ke Israel. Saya percaya bahwa bernyanyi dengan manis lagu dan lagu kebangsaan kepada orang Yahudi di diaspora tentang kehidupan di Israel tidak akan membuat mereka datang ke Israel. Ini adalah seperti yang Anda katakan. Ini Anda menggunakan kata itu, saya rasa Anda yang mengatakannya. Apakah itu cocok untuk mereka atau untuk mereka yang bagi siapa itu cocok? Saya telah dikritik. Bahkan sebagai Menteri Penyerapan Imigran, karena saya tidak menyerukan kepada semua orang untuk melakukan aliyah. Ketika saya misalnya memberikan kuliah di luar negeri kepada komunitas Yahudi atau semacamnya, karena saya pikir kita perlu orang-orang untuk mengambil keputusan ini dengan serius. Emigrasi dan imigrasi. Bahkan jika kita menyebutnya aliyah, itu tidak pernah mudah. Penyesuaian itu tidak pernah mudah. Untuk siapapun, bukan untuk anak-anak. Ini adalah hal paling bodoh yang pernah saya dengar. Dengan anak-anak, itu sangat mudah. Kamu tahu, mereka cepat beradaptasi, itu tidak pernah mudah. Bukan untuk anak-anak, bukan untuk remaja, bukan untuk orang dewasa, bukan untuk profesional muda, bukan untuk orang tua, bukan untuk siapapun. Itu tetap saja, menurut saya, keputusan terbaik bagi mereka yang benar-benar mengambilnya dengan serius, dan datang ke sini. Kamu tahu, saya bisa mengatakan ini dari pengalaman pribadi. Saya mengalami beberapa petualangan dalam perjalanan saya ke Israel, seperti yang kamu sebutkan, dan saya tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesali hari ketika saya memutuskan untuk mengambil langkah itu. Dan di sini, dalam hal bagaimana kita menarik imigran baru, saya pikir semua percakapan kita relevan dengan pertanyaan itu. Ketika kita membuat Israel lebih kuat, lebih baik, dengan konsensus yang lebih luas, dengan lebih banyak, bukan penyatuan, melainkan persatuan. Semacam saling pengertian di antara orang-orang, kita sangat berbeda dan itu bagus. Karena saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, misalnya, kepada seorang Yahudi ultra-ortodoks yang ingin melakukan aliyah. Atau seorang Yahudi yang benar-benar sekuler, yang tidak ingin mendengar apapun tentang agama atau afiliasi keagamaan apapun. Tapi ada orang-orang di Israel yang sangat berbeda dari saya, yang bisa menawarkan banyak hal kepada mereka dan kepada mereka. Dan pada dasarnya kepada semua orang. Kita berbeda di sini. Kita hanya perlu saling mendengarkan. Karena jika satu pihak menang, bangsa Yahudi yang kalah. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita ingat. Segala sesuatu yang kita lakukan di sini, segala sesuatu yang kita undangkan di sini, segala sesuatu yang kita dorong di sini memengaruhi jutaan orang Yahudi di luar negeri. Dan membantu mereka atau tidak membantu mereka untuk berpikir tentang aliyah. Saya rasa itu adalah tempat yang tepat untuk mengakhiri. Saya tahu mungkin Anda akan membuat pengumuman politik penting dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau saya harus menebak. Dan untuk mereka, dan saya lihat, saya tidak memaksakan. Bukan, itu bukan tujuan acara ini. Untuk mereka yang ingin mengikuti ceritanya. Saat waktunya tiba, saat waktunya tiba. Terus ikuti kami. Terima kasih banyak Tuan Edelstein.
Kami akan melanjutkan seri ini dengan pembicara lain dalam beberapa minggu ke depan. Saya sangat menghargai waktu Anda. Dan semoga sukses. Terima kasih banyak. Saya benar-benar menikmati percakapan kita. Terima kasih.